Sistem muskuloskeletal yang berasal dari dua kata yaitu muskulo otot dan skeletal rangka, merupakan sistem yang berperan dalam menunjang, melindungi, dan menopang tubuh. Sistem ini terdiri dari tulang, otot, dan sendi yang membentuk kerangka. Secara garis besar, rangka manusia yang terdiri dari 206 tulang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikuler. Kerangka aksial. Kerangka aksial merupakan rangka-rangka penyusun sumbu tubuh yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Hubungan antar tulang yang terdapat pada tempurung kepala tersebut jenis struktur yaitu tidak ada gerak. Tulang hyoid merupakan tulang yang berbentuk seperti huruf U, terletak di antara laring dan mandibula. Hyoid berfungsi sebagai tempat melekatnya beberapa otot mulut dan lidah. Tulang belakang berfungsi menyangga berat tubuh. Tulang belakang memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai macam posisi dan gerakan, misalnya berdiri, duduk, atau berlari. Tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada, sternum, dan tulang rusuk costa bersama-sama membentuk perisai pelindung bagi organ-organ penting yang terdapat di dalam dada, seperti paru-paru dan jantung. Rangka apendikuler. Rangka apendikuler merupakan rangka penyusun alat gerak. Rangka ini terdiri dari girdal pectoral atau bahu, girdal pelvis, tulang lengan, dan tungkai. Girdal pectoral atau bahu. Setiap girdal pectoral memiliki dua klavikula dan skapula yang berfungsi untuk melekatkan tulang lengan ke rangka aksial. Girdal pelvis. Girdal pelvis mentransmisikan berat trunkus ke bagian tungkai bawah dan melindungi organ-organ abdominal dan pelvis. Bagian ini terdiri dari dua tulang panggul. Tulang lengan Fungsi tulang lengan atas adalah menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Tungkai, secara otomatis, bagian proksimal dari tungkai bawah antara girdal pelvis dan lutut adalah paha. Bagian antara lutut dan pergelangan kaki adalah tungkai. Pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik. Otot lurik atau otot rangka merupakan otot yang bekerja secara sadar, berbentuk silindris, bergerak dalam waktu cepat dan cepat lelah. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari, bergerak kuat dan lambat. Otot ini tersebar di seluruh tubuh, mulai dari saluran pernafasan, rahim, kandung kemih, hingga saluran pencernaan. Otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang bekerja di luar kesadaran, berbentuk serabut lurik yang bercabang, bergerak dengan kuat dan berirama. Otot ini terletak di jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Sendi adalah tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan ligamen. Fungsi sendi adalah membuat kerangka menjadi lebih fleksibel. Dilihat dari jangkauan geraknya, sendi terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Sendi mati atau yang disebut dengan sinartrosis, yang merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contoh dari sendi mati ada di tengkorak manusia. Sendi ini menghubungkan tulang-tulang tengkorak yang tidak bisa digerakkan. 2. Sendi kaku. Sendi kaku masih memungkinkan adanya pergerakan tetapi sangat sedikit. Sendi kaku biasa disebut sebagai sendi tulang rawan. Sendi yang ada di tulang belakang adalah contoh dari sendi kaku. 3. Sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak merupakan hubungan antar tulang dengan kemampuan gerak lebih banyak. Pada sendi gerak tulang, yang satu dengan tulang yang lain diikat dengan semacam jaringan pengikat atau yang disebut ligamen. Menurut arah gerakan tulang, maka sendi gerak dapat dibedakan menjadi 6. 1. Sendi geser. Sendi geser bisa dikenali dari di bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar.
Contoh sendi geser bisa dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. 2. Sendi peluru. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian panggul, yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. 3. Sendi gulung. Sendi gulung menghasilkan gerakan dua sumbu arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Contoh sendi gulung yaitu sendi yang ada di antara rahang, serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. 4. Sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu, membantu tulang bergerak searah menyerupai pintu yang dibuka tutup. Contoh sendi engsel adalah sendi di bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkok. 5. Sendi putar. Ciri khas sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar dari tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi di bagian leher yang membuat kepala bisa bergerak memutar. Dan yang terakhir, sendi pelana. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah, yakni ke samping, kiri, kanan, serta gerakan ke depan dan belakang. Contoh sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal tulang ibu jari. Tulang rawan biasa disebut kartilago, tersusun dari sel. Sel ini biasanya disebut dengan kondrosit. Jadi, kalau ada kata-kata sit, biasanya sel tersebut adalah sel dari di tulang rawan tentu memiliki matriks, yang dimana bahan matriks didasari didominasikan oleh adalah campuran protein. Selain itu, tulang rawan ini juga dibungkus oleh pembungkusnya yang biasa disebut dengan perikondium. Selanjutnya, kita masuk ke dalam macam-macam kartilago atau tulang rawan. Yang pertama, yaitu hialin. Hialin memiliki ciri-ciri yaitu tersusun dari kolagen yang menyebar seperti anyaman halus, yang berbentuk rapat dan bening seperti kaca. Fungsi dari hialin yaitu memberikan kekuatan, menyokong, dan membantu pergerakan persendian. Yang kedua, yaitu fibrosa atau fibrokartilago. Fibrokartilago atau fibrosa memiliki ciri-ciri yaitu tersusun dari serat kolagen yang padat, kasar, gelap, dan keruh. Fibrosa memiliki fungsi yaitu penyokong dan pelindung pada tulang manusia. Yang ketiga, yaitu elastis. Elastis memiliki ciri-ciri mengandung serat elastis dan kolagen berwarna keruh, kekuningan, dan lebih lentur. Fungsinya yaitu memberikan fleksibilitas pada bagian suatu organ. Contohnya, bisa kita temukan pada bagian telinga manusia dan rongga tenggorokan manusia. Ligamen adalah jaringan yang berbentuk pita dan tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain pada sendi. Pada sendi diartosis, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas, bagian ujung tulang penyusun sendi dilapisi oleh kartigo, tulang rawan. Fungsi kartigo adalah menjaga agar tidak terjadi benturan atau gesekan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain yang menyusun persendian. Di dalam sendi tersebut juga terdapat cairan sinovial. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas sendi.